رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الإمام قاضي إياد بن موسى اليقصري في كتابه الشفاء إلى أن قال: روي عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Katakan oleh beliau, janganlah kalian menyampaikan kepadaku, janganlah ada di antara kalian yang menyampaikan kepadaku tentang salah seorang dari sahabatku hal-hal yang tidak jelek, hal-hal yang jelek tentang mereka. Sebab saya ingin keluar kepada kalian, menjumpai kalian, wa ana salimus sadri, sedangkan diriku memiliki hati yang bersih. Jadi nggak kesel, melihat temannya nggak kesel. Karena kalau kita ceritakan kejelekan teman, melihat meskipun kadang-kadang berbohong. Jadi ibaratnya sesuatu itu ibarat air yang dimasukkan. Jadi ada tangki besar, kemudian ada botol-botol kecil. Ibaratnya seperti itu. Betapa banyak orang di zaman sekarang yang terpengaruh dengan omongan orang lain, karena tidak semua orang itu bisa memfilter. Dan kadang-kala sampai Nabi pun, seorang Nabi yang maksum, beliau berkata, jangan sampaikan kepadaku tentang kejelekan sahabatku, sebab saya ingin jumpa dengan mereka, sedangkan saya enak jumpanya. Bukan, tadi Nabi itu orang begini begitu, karena semuanya gimana begitu. Meskipun benar, apalagi salah, apalagi memfitnah. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man satara aiba akhi satarallahu uyubahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya di hari kiamat. Makanya membiasakan diri menahan untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Kadang-kadang kita pengen cari muka, buka aib orang lain. Kadang-kadang kita pengen mencairkan suasana, biar seru, yang dibicarakan adalah orang lain. Sehingga padahal kadang-kadang orang itu sudah sembuh, tapi dia akhirnya tidak sembuh. Dan Nabi demi untuk itu semua, sebagai bentuk rahmat dan menciptakan kasih sayang di kalangan para sahabat, beliau nggak mau untuk itu semua. Fahimtum? Ikut Nabi atau ikut yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunayya, in istata'ta an tusbiha wa tamshi wa laysa fi qalbika ghissun ala ahadin falyaf'al fa innahu min sunnati. Wahai putraku, kata anak, kalau kamu sanggup untuk pagi dan sore hari sedangkan hatimu jernih, hatimu bersih dari siapapun, suka kepada siapapun, maka falyaf'al, kerjakanlah. Nggak dongkol kepada siapapun, nggak ada rish, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, nggak ada kepada siapapun. Falyaf'al, maka kerjakanlah. Fa innahu min sunnati, karena itu merupakan sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai diriku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta padaku dia bersamaku di surga. Jadi salah satu jalan untuk meraih kebersamaan Nabi di surga adalah cinta Nabi. Sedangkan petunjuk Nabi, bentuk cinta kepada Nabi yang beliau tunjukkan itu adalah walaysa fi qalbika ghis ala ahad,
menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu? Tidak benci kepada siapapun. Sehingga nah itu Nabi kita ajaran yang perlu kita renungi bersama. Termasuk di dalam berteman. Ujiannya begitu. Akhaka in naman la akhalahu kasakin ilal harbi bighairi silahi. Teman, saudaramu. Karena orang tidak punya teman itu seperti orang yang berperang tanpa senjata. Benar gak tanpa senjata? Kalah sekuat apapun musuh pakai senjata, dia nggak pakai senjata, ya kalah. Makanya apa kewajibannya? As-sitr, menutupi aib-aib teman. Wa min syafaqatihi ala ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam takhfifuhu wa tashiluhu alaihim. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya adalah meringankan segala bentuk perintah ataupun ritual ataupun pekerjaan sunnah diusahakan oleh beliau untuk diringankan seringan mungkin. Tidaklah beliau dipilihkan suatu, melainkan beliau memilih aisarahuma, sesuatu yang paling ringan. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, kasih kabar gembira yang enak-enak. Jangan kasih kabar yang jelek terus, sumpah lah. Hidup udah sumpah ditambah sumpah, ditakut-takutin. Jangan bikin orang lari, tapi bikin orang gampang, ringan. Wa karahiyatuhu asya'a mukhafata an tufrada alaihim. Bahkan beliau tidak menyukai sesuatu disebabkan karena takut diwajibkan kepada mereka. Dan itu banyak, nanti dijelaskan. Dari sayangnya Nabi kepada umatnya, agar tidak banyak beban dan kewajiban umat ini. Maka beliau berusaha untuk tidak diwajibkan. Kaqaulihi, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak merepotkan, tidak memberatkan kepada umatku, akan saya perintahkan untuk siwak pada setiap wudu. Namun beliau takut itu semua. Wa fi kulli wudu'in as-salat, dan setiap wudu salat. Repot kita. Kalau setiap wudu harus salat. Meskipun itu merupakan hal yang agung. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah dibilang oleh Nabi, bima sabaqtani fil jannah ya Bilal, fa inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Bilal, dengan apa kamu mendahului diriku ke masuk surga? Saya dengar suara sandalmu di surga. Oh, kaget juga Bilal. Maka beliau menjawab, ma amiltu amalan arja ilayya ya Rasulullah. Saya itu tidak mengajarkan sebuah amal yang paling saya harapkan pahalanya itu adalah ma tawaddatu illa wa shallaitu ba'dahu. Tidaklah aku salat, tidaklah aku wudu, kecuali setelahnya aku melakukan salat. Maka gara-gara itu bilang mendapatkan derajat yang tinggi, mendahului Nabi, istilahnya pasti masuk surga atas apa yang ia lakukan. Nah, tapi Nabi takut memberatkan, ya udah gak apa-apa. Sunnah itu yang mau ya, yang kan ya, tapi sangat sunnah muakkadah. Wa khabar salatil lail, dan salat malam. Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Perintah kepada Nabi, kebanyakan perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada umatnya. Maka beliau mengatakan tentang sholat witir, man lam yutar falaysa minna. Siapa yang tidak sholat witir bukan golonganku. Tak, namun begitu tidak diwajibkan oleh beliau. Seperti tentang hal ini,
dalam sebuah riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Suatu saat Nabi sholat di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Sehingga orang-orang pun ikut sholat Nabi. Tsumma shalla minal qabilah faqatul nas. Berikutnya juga sholat. Orang akhirnya berdesakan. Tsumma jitama'u minal lailati tsaditsah wal rabi'ah. Akhirnya banyak yang sholat ikut Nabi semua. Ramai itu masjid. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari berikutnya beliau enggak keluar. Hari ketiga, keempat beliau enggak keluar. Enggak sholat sama mereka. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, qala, beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum. Saya lihat apa yang kalian lakukan. Kalian ramai semalam pengen sholat dengan saya, tapi saya enggak keluar. Bukan apa, karena saya takut akhirnya diwajibkan. Kalau diwajibkan coba, kalau diwajibkan bayangin berapa orang gak sholat malam. Sholat subuh aja gak ada yang sholat kan, apalagi sholat malam. Begitu pula wanahyuhum anil wisal, beliau melarang untuk wisal. Wisal puasa yang menyambung, karena wisal itu memberatkan. Sampai sahabat protes, nahana anil wisal wa'tatusa. Ya Rasulullah, kau larang kami untuk wisal, tapi dirimu wisal. Dia mengatakan, lastu kahayatikum, saya tidak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Saya bisa sama Allah di malam-malam, ngasih makan saya minum. Allah yang ngasih aman. Kalau kalian gak ada aman. Dalam banyak riwayat itu. Wa qara'atuhu dukhul al-Ka'bati li alla yu'annita ummatahu. Beliau enggak memaksakan diri untuk masuk masjid, untuk masuk Ka'bah kalau haji itu, atau kalau tawaf. Bayangin coba, kalau semua orang bilang enggak mau masuk Ka'bah itu dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan kadang-kadang beliau nyuruh orang untuk masuk ke dalam Ka'bah. Seperti perintah beliau kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Perintah beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan apa-apa yang ada di Ka'bah. Meskipun beliau juga melakukan masuk beberapa kali. Namun beliau enggak suka. Kenapa? Tidak memaksakan. Bayangin, kalau seluruh orang yang haji harus masuk Ka'bah, kayak apa hancur Ka'bah? Bisa hancur itu Ka'bah. Itu bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Wa rughbatuhu li rabbih ay ja'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim. Dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar laknatnya dan cacian mereka itu tidaklah membuat mereka itu hancur, sebagai bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang nanti akan diterangkan, ayyuma rajulin sabbabtu aw la'natu aw la'antu faj'al dzalika lahu zakatan wa rahmah. Siapa yang saya caci, kata Nabi, minta kepada Allah agar cacian Nabi kepada mereka itu menjadi rahmat, ya, jadi pengampunan dosa. Wa annahu kana yasma'u buka as-sabi fatajawwaza fi salatihi. Diriwayatkan juga bahwasanya beliau mendengar suara tangisan anak kecil, mempercepat sholatnya. Bahkan beliau diriwayatkan cepat banget sholat,
Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah, ada sesuatu kah sehingga membuat engkau cepat sholatnya? Beliau menjawab, saya mendengar suara anak kecil yang menangis. Saya khawatir bila mana kelamaan ibunya akan sedih, dia juga akan lama menangisnya. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu wa'adahu, minta kepada Tuhannya dan berjanji kepadanya, faqala ayyuma rajulin sababtu aw la'antu faj'al dhalika lahu zakatan wa salatan maqbula wa qurbatan tuqarribuha ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, ayyuma rajulin, setiap orang yang aku caci, aku laknat, maka jadikanlah itu sebagai zakat, sebagai pembersihan baginya. Karena makna zakat itu adalah pembersihan. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhirihim wa tuzakkihim. Zakatan wa rahmah, dan kasih sayang. Bayangin gitu. Wa salatan wa tahura, menjadi salat dan pembersihan baginya. Wa qurbatan, dan qurbah, kedekatan, tuqarribuhu biha ilaika, yang dapat mendekatkan hal itu kepadamu ya Allah yaumul qiyamah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita caci mudah-mudahan semakin hancur, dan enggak. Kalau Nabi membentak orang, memarah orang, itu semata-mata agar orang itu naik derajat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kadzabahu qaumuhu atahu Jibril alaihi salam faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu 'alaik wa qad amara malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadahu malakul jibal wa sallama alaihi wa qala murni bima syi'ta wa syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. Ketika kaumnya di Taif, ini kejadian, itu tidak percaya kepada Nabi, menganggapnya bohong, maka Allah mendengar, maka malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwasanya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Itu kan parah. Orang-orang Taif ini yang didatangin oleh Nabi adalah kerabatnya beliau sendiri dari Bani Thaqif. Karena kebanyakan orang-orang yang ada di Taif itu berasal dari kabilah Thaqif. Seperti Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Mereka berasal dari Bani Thaqif dan punya kekerabatan. Nabi itu salah satu daripada nenek beliau itu berasal dari Bani Thaqif. Maka beliau datang, barangkali orang Taif mau menerima. Ternyata beliau nunggu dari pagi hingga sore. Pas keluar, ngumpul mereka. Nabi cerita apa yang beliau alamin dan apa yang beliau bawa. Akhirnya apa kata mereka, orang-orang Taif ini? Memang Tuhanmu itu gak bisa apa utus orang yang lebih baik darimu, kata. Artinya gak ada kerjaan Tuhanmu itu, masa kayak kamu yang diutus. Itu kan penghinaan banget itu. Akhirnya mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mencaci maki, mencemooh Nabi, menyakiti, sampai-sampai dalam Al-Quran la yadiqu sadrak bima yaqulun bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ucapan-ucapan mereka itu membuat dirimu sedih, wajar, tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tenanglah, bertasbihlah, beribadahlah kau, wa kun minas sajidin. Maka Nabi, kata malaikat, ini
Waqad amara malakal jibal. Allah telah memerintahkan malaikat gunung lita'muruhu bima syi'ta fihim, untuk engkau perintah sesuka hatimu, untuk menyiksa mereka, mengazab mereka. Fanadahu malakul jibal wa sallama alaih. Jibril panggil itu malaikat jibal. Malaikat gunung kemarin. Datang malaikat Jibril. Wa qala murni bima syi'ta. Ya Rasulullah, perintahkan apa yang kau inginkan. Wa in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Dua gunung ini saya impitkan kepada mereka. Dua gunung. Mereka ada Taif ini dua, dan ada lembah di antara dua gunung. Saya himpitkan mereka. Apa kata beliau? La bal arju. Saya enggak mau, saya bukan begitu yang saya inginkan. Saya berharap kalau mereka enggak mau dengerin, paling tidak keturunan mereka nanti bisa menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan, tidak mendoakan, padahal sudah sedemikian rupa. Warawal Ibnul Munkadir anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah ta'ala amara as-sama wal arda wal jibala an yuti'a, faqala uakhiru an ummati la'alla Allah an yatuba alaihim. Pada suatu saat Jibril itu datang kepada beliau dan mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan langit dan bumi serta gunung-gunung untuk taat kepada Nabi. Terserah Nabi, mau dijatuhin itu langit, oke. Mau dibelah itu bumi, siap. Terserah Nabi. Gunung-gunung, langit, bumi, semuanya mau dihancurkan, diletuskan, itu apa kata Nabi? Siap mereka untuk mentaati Nabi. Tapi apa kata beliau? Akhiru an ummati, biar nanti aja, kiamat aja nanti, biar meletus paling barat. Untuk apa? La'allallah ayyatuba alaihi, barangkali Allah memberi kesempatan mereka bertaubat. Udah, jangan siksa dulu ya Allah. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qalat Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma. Ma khuyyira Rasulullah, tidaklah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, dipilihkan dua hal, melainkan beliau pasti memilih yang lebih ringan, yang lebih gampang, gak mau mempersulit. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhawwiluna bil mau'izati makhafata samati alaina. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi itu kadang-kala mempercepat, menjanjikan kita, mempercepat mau'izahnya. Ntar saya sambung lagi ya, ntar nanti kita ini lagi. Kenapa? Khawatir, takut bosan, nggak mau percepat. Beliau yang senantiasa memberi peringatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berkata itu berdasarkan kasih sayang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha raqibat ba'iran wa fihi sahubatun bihi faja'alat turaddiduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alayki birrifqi. Suatu saat Sayyidah Aisyah naik ba'ir. Ba'ir ini sejenis kuda, tapi ini bukan kuda, sejenis onta, ba'ir. Ternyata dia lambat, jangan itu pelan, males gitu. Akhirnya Sayyidah Aisyah memukulnya, ayo cepat. Apa kata beliau? Kata setelah melihat itu, aliki birrifqi, pelan-pelan bayar Aisyah. Jadi kepada onta pun beliau pelan, apalagi kepada sesama manusia. Nah, ini anugerah Nabi kita, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Ayat-ayat yang menunjukkan akan lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menginginkan umatnya memiliki sifat itu, sifat yang lemah lembut, sifat yang penuh dengan kasih sayang, sifat yang senantiasa menyenangkan. Besok kita akan pergi ke Solo. Tentu kita datang bukan hanya untuk niat melampiaskan nafsu kita dengan jalan-jalan, dengan apa, tapi niatnya adalah ingin mendapatkan keberkahan, al-istindad dari para awliya salihin, baik dari sahibul haul kepada yang datang, pada orang-orang saleh, baik dari bangsa manusia ataupun bangsa jin yang ikut dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermusbuklah kepada semuanya dengan penuh adab, jangan euforia dengan tidak adanya kegiatan, dengan kesenangan, tapi lupa daripada tujuan utama. Bulan haul pertama semangat, tanda bahwa haul itu qabul, bertambah semangat belajarnya, bertambah bagus akhlaknya, bertambah giat ibadahnya, itu baru qabul. Kalau pulang haul tambah ngaco, itu berarti ada niat-niat yang tidak benar. Itu. Jadi kita jangan lupa untuk mengamalkan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai adab keluar pesantren, baca doa keluar rumah, masuk kendaraan, baca adab, baca doa-doa ketika di dalam kendaraan. Begitu pula ketika berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan dasar rahmat, berinteraksi dengan dasar bahwa kita adalah pembawa misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengenalkan adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap orang yang kita jumpai, yang saleh ataupun yang bukan saleh, yang mukmin ataupun yang non mukmin sekalipun. Kepada siapapun kita berbuat baik demi untuk membawa akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniatin dengan niat yang baik dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar niat dakwah, niat berjumpa, bersilaturahim dengan kaum salihin, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup, niat untuk mendapatkan keberkahan dari mereka, niat untuk menyebarkan ilmu dengan tingkah laku kita, niat untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dalam perjalanan kembali lagi ke pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa mendapatkan keberkahan Habib Ali Al-Habsyi, bisa mendapatkan keberkahan daripada Sindik Habib Umar yang beliau akan datang ke Indonesia. Mudah-mudahan perjalanan beliau dan seluruh dakwah-dakwah beliau diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat-niat beliau terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'a shamila min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.